Oh, Nabi SAW juga menasihatkan kita dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhibba li akhihi minal khair, tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya daripada kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kepingin punya amalannya orang-orang yang beriman yang sempurna, maka cintai untuk saudara kita daripada kebaikan-kebaikan sebagaimana kita cinta kalau kebaikan-kebaikan itu ada pada diri kita sendiri. Jadi hadis ini ngajak kita untuk apa? Mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita. Kita itu seneng kalau kita itu misalnya tidak dizalimi, ya jangan zalimin orang lain. Hadis ini jelaskan kepada kita tentang hubungan baik. Kalau kita amalkan, kita tambah nyintai saudara kita. Kalau kita amalkan, kita nggak berbuat zalim, nggak nyakitin saudara kita. Ini hadis ngajak kita untuk semakin kuat menjalin hubungan persaudaraan. Hadis ini juga bagian daripada hadis yang menjadi sumber daripada persatuan umat Islam. Lah gimana mau terpecah belah kalau umat Islam ini ngamalkan hadis ini? Sebagaimana kau mencintai kebaikan untuk dirimu sendiri, maka cintai itu pula untuk saudaramu. Kalau ini diterapkan, tidak ada muslim yang nyakitin muslim lainnya. Kalau kita sedang kebutuhan kepepet, kita pengennya apa? Dibantu. Maka ketika kita melihat saudara kita yang kepepet, ya kita bantu. Maka nggak ada muslim yang telantar. Ini hadis kalau kita terapkan, luar biasa. Satu sama lainnya saling kuat hubungannya. Nah, ini yang tidak dimau sama musuh-musuh Allah Ta'ala. Makanya umat Islam terus diadu domba. Ada masalah sepele, perbedaan sepele dibesar-besarkan. Apalagi sekarang zamannya media, nyebarkan kabar berita bohong itu lebih mudah, ngadu domba lebih gampang. Terus orang dicekoi, adu domba, perbedaan, sampai akhirnya apa? Musuhan. Yang dimusuhi siapa? Yang dimusuhi dalam hatinya adalah la ilaha illallah, yang musuhin dalam hatinya juga adalah la ilaha illallah. Yang saling bermusuhan punya Tuhan yang sama. Tuhannya berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Perintahnya Allah apa? Orang-orang yang beriman itu saudara. Nah, ini yang dilakukan sama mereka yang tidak mau umat Islam bersatu. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Bukan hanya bersatu, mencintai untuk saudara kita daripada kebaikan-kebaikan sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kau tidak ridho kalau orang itu berbuat sesuatu kepada dirimu, maka kau juga harus tidak ridho dan tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Kau nggak suka dicaci, jangan caci maki orang lain. Kau nggak seneng kok kalau ada orang mencaci dirimu, kan kau nggak suka. Apa yang tidak kau ridhoi itu jangan kau berikan kepada orang lain. Apa yang kau ridhoi maka berikanlah kepada orang lain. Kau senang dibantu, kau senang dihormati, kau senang kalau ada orang yang bermuamalah denganmu dengan akhlak yang baik, maka berikan itu pula kepada saudaramu. Orang soleh zaman dahulu itu, ya Allah, kalau kita lihat amalnya luar biasa. Sering saya ulang, ada orang soleh rumahnya kemasukan tikus banyak. Bingung dia, omahku kok akeh tikus ya? Ada sahabatnya datang ngasih solusi, oh gampang. Miara kucing, nanti tikus-tikus itu wedi. Tikus ini anak kucing, suaranya kucing aja wedi, lari. Maka kata dia, apa enggak, saya enggak mau. Nanti kalau saya biara kucing, tikus-tikus itu keluar dari rumah saya, lari ke rumah tetangga saya. Sebagaimana saya enggak suka rumah saya jadi sarangnya tikus, saya juga harus enggak suka kalau rumah tetangga saya, saudara saya itu jadi sarangnya tikus. Sebaliknya kita zaman ini, wah kok jadi sarangnya tikus, rumahnya tonggo jadi sarangnya setan ngarepnya. Kok tikus jadi sarangnya setan, tersalah. Kenapa? Kepedulian sudah hilang. Tapi kalau dulu orang-orang soleh luar biasa. Sebagaimana saya nggak suka, saya juga harus merasa nggak suka kalau itu terjadi kepada saudara saya. Saya nggak suka dizalimi, saya nggak mau saudara saya dizalimi. Mereka cintanya sampai seperti itu, nggak rela. Apa yang mereka sukai itu yang mereka lakukan untuk saudaranya. Maka dulu zaman dulu ada salah seorang soleh besar, orang walinya Allah, namanya Al-Imam Al-Ahnaf. Imam Al-Ahnaf itu dikenal sebagai orang yang ahlamun nas. Hilm ini tidak mudah marah, kalau dipancing emosinya nggak gampang emosi. Jadi orang yang bijak, orang bijak itu nggak gampang emosian.
Nah, Imam Al-Hanafi ini orang yang dikenal sebagai ahlamun nas, luar biasa. Orang itu sampai takjub dengan sifat yang ada pada dirinya. Ketika ditanya, dari mana kau belajar ini semua? Maka beliau katakan, saya belajar dari diri saya sendiri. Loh, belajar sama diri sendiri ini caranya gimana? Iya, kalau saya ngelihat ada orang lain berbuat buruk yang saya nggak suka, maka saya nggak lakukan perbuatan tersebut kepada orang lain. Misal, ketika kita dicaci sama orang kan nggak enak rasanya, sumpek, ngamuk, marah. Ketika kita tahu ternyata perbuatan buruk itu bikin tidak enak, maka kita jadikan itu sebuah pelajaran. Kita nggak melakukan hal yang sama untuk orang lain. Ketika ada orang lain berbuat zalim kepada diri kita kan tidak enak. Kita sedang diajarin sama Allah rasanya dizalimi itu seperti itu. Maka jadikan itu sebuah pembelajaran. Untuk apa? Tidak kau lakukan kepada orang lain. فليس